Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Reni Herawati, MP selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Masdar, MSc selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Insinyur Fahru Rozi, MSc PhD selaku penelaah pertama. Dan yang terhormat Ibu Anandiawati, SPMSI selaku penelaah kedua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ujian skripsi saya pada hari ini. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan ujian skripsi saya dengan judul Respon Pertumbuhan dan Hasil Cabai Merah Capsicum annum L pada Tanah Utisol akibat pemberian berbagai dosis pupuk organik cair dan pupuk fosfor dengan dosis rendah. Cabai merah dengan nama latin Capsicum annum L merupakan salah satu komoditi sayuran yang sangat penting. Buahnya dikenal sebagai bahan penyedap dan pelengkap menu masakan. Kebutuhan akan komoditas ini semakin meningkat sejalan dengan makin variasinya menu dan masakan yang memanfaatkan produk ini. Pada tahun 2018, di Indonesia luas lahan cabai merah mencapai 137.556 hektar dan produksinya mencapai 1.206.737 ton dan produktivitasnya mencapai 877 ton per hektar. Sedangkan di daerah kita sendiri, yaitu di Bengkulu, luas lahan cabai merah mencapai 6.569 hektar, produksinya mencapai 39.794 ton, dan produktivitasnya mencapai 6,06 ton per hektar. Slideshow. Tanah Ultisol tergolong tanah telapuk lanjut dengan pH di bawah 5,5. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan silika rendah dan kelarutan Al yang tinggi, yang bersifat racun bagi tanaman. Pupuk organik dalam bentuk cair mengandung unsur hara makro dan mikro yang berperan dalam pertumbuhan tanaman. Bahan organik dapat dijadikan sebagai amandemen atau bahan yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, maupun biologi tanah. Hara P merupakan hara makro kedua setelah N yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk fosfat dibutuhkan sebagai unsur pokok pada generatif, khususnya untuk pembentukan bunga, buah, dan biji. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh interaksi terbaik dalam pemberian POC dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah. Yang kedua yaitu untuk memperoleh dosis optimum dalam pemberian POC dan pupuk P terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah. Yang ketiga, untuk memperoleh dosis optimum dalam pemberian pupuk fosfat dan POC terhadap pertumbuhan dan cabai merah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 hingga Februari 2021, bertempat di lahan percobaan Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, pada ketinggian tempat lebih kurang 10 meter dari permukaan laut. Adapun alat yang digunakan yaitu seperti cangkul, tray semai, jangka sorong, label, gembor, alat tulis, timbangan digital, sprayer, dan meteran. Adapun bahan yang digunakan yaitu seperti benih cabai merah pada Tanjung 2, pupuk kandang sapi, pupuk NPK, pupuk organik Nusantara atau POC NASA, insektisida, dan fungisida. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu dosis POC, yang mana P0 0 ml per peta atau 0 liter per hektar, P1 8 ml per peta atau 16 liter per hektar, P2 16 ml per peta atau 32 liter per hektar. Faktor kedua yaitu dosis pupuk P, yang mana P0 0 kg per peta atau 0% dari rekomendasi, P1 18,75 gram per peta atau 25% dari rekomendasi, P2 37,5 gram per peta atau 50% dari rekomendasi, P3 56,25 gram per peta atau 75% dari rekomendasi. Pada penelitian ini terdiri dari dua faktor. Faktor pertama 3 perlakuan, faktor kedua 4 perlakuan, sehingga didapat 12 kombinasi perlakuan dan didapat 36 satuan percobaan. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini yaitu yang pertama pembibitan. Bibit disemai menggunakan
bag 15 kali 10 cm selama lebih kurang 30 hari. Persiapan lahan yaitu lahan dicangkul sedalam lebih kurang 15 cm dan digemburkan, kemudian dibuat petakan 2 meter kali 2,5 meter. Analisis tanah, sampel tanah diambil dengan 7 titik, yaitu secara zigzag, kemudian dianalisis di laboratorium ilmu tanah. Penanaman dilakukan pada sore hari dengan ciri-ciri tanaman siap tanam, yaitu bibit 4-5 helai daun. Penentuan sampel diambil 25% tanaman setiap petakan, dilakukan secara acak. Pemeliharaan yaitu seperti penyulaman. Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah pindah tanam. Selanjutnya, penyulaman pengendalian OPT dilakukan dengan penyemprotan insektisida maupun fungisida. Penyiraman dilakukan 2 minggu, dilakukan 2 kali sekali, yaitu pagi dan sore hari. Apabila tidak terjadi hujan, pengaplikasian pupuk NPK sesuai dosis yang telah ditetapkan, kecuali pupuk P sesuai perlakuan. Pengaplikasian POC dilakukan 2 minggu setelah pindah tanam dan 2 minggu sekali. Selanjutnya, panen. Panen dilakukan 5 kali, yaitu dengan ciri-ciri panen, kriteria panen yaitu buah sudah berwarna oranye hingga kemerahan. Pada awalnya kemarin pada seminar hasil, panen yang dilakukan cuma 3 kali, tetapi ada perubahan data menjadi 5 kali. Adapun variabel pengamatan yaitu tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang produktif, tinggi cabang dikotom, umur tanaman berbunga, umur panen, jumlah buah pertanaman, panjang tangkai buah, diameter buah, panjang buah, bobot buah pertanaman, bobot buah per petak. Adapun variabel pengamatan pendukung yaitu analisis tanah meliputi kandungan NPK, C organik, pH, dan ALDD, serta data curah hujan, suhu, penyinaran matahari, kelembaban udara yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Bengkulu. Adapun analisis data yaitu data yang diperoleh dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis varian atau ANAPA. Analisis yang berbeda nyata dilanjutkan analisis lanjutan dengan Duncan Multiple Rank Test atau DMRT dan polinomial ortogonal atau PO dengan taraf 5%. Secara umum, kondisi tanaman cabai merah pada saat penelitian itu dengan rata-rata curah hujan 428 mm per bulan, suhu 26,7 derajat Celcius, penyinaran matahari 56%, kelembapan 84%. Lahan penelitian yang digunakan yaitu lahan yang telah lama tidak digunakan dalam budidaya tanaman cabai, yang tidak lama digunakan oleh budidaya pertanian dengan kandungan analisis N yaitu 0,14%, P 7,06 ppm, K 0,24 mE per 100 gram, C organik 1,29%, pH 4,49, dan ALDD 1,98 mE per 100 gram. Secara umum, kondisi tanaman cabai dari awal tanam itu terlihat cukup baik, namun setelah 1 minggu setelah pindah tanam, mulai terserang hama ulat tanah, hama ulat daun, dan trips. Hama tersebut dikendalikan menggunakan insektisida berbahan aktif Profinep 500 gram per liter. Sedangkan pada fase generatif mulai terserang busuk buah, hama ulat buah, dan layu fusarium. Layu fusarium dan busuk buah itu dikendalikan dengan menggunakan fungisida berbahan aktif Propenopos 75%, dan hama dikendalikan menggunakan insektisida berbahan aktif Profinep 500 gram per liter. Adapun gulma yang tumbuh dalam penelitian ini yaitu seperti gulma Proteinicus capsici dan Amaratus retondus. Hasil analisis varian pemberian berbagai dosis POC dan pupuk P terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah. Dari hasil analisis ini diperoleh dalam pemberian POC yaitu terdapat perbedaan nyata pada tinggi tanaman, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, dan bobot buah per petak.
Sedangkan pada pemberian pupuk P yaitu berbeda nyata pada tinggi tanaman, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, dan bobot buah per peta. Dan didapat juga interaksi dalam pemberian POC dan pupuk P yaitu terdapat pada variabel bobot buah per peta. Pola pertumbuhan tanaman cabai merah yaitu tergolong tidak rata, yaitu pada pemberian POC tinggi tanaman cabai merah mencapai 53,08 cm dengan POC 16 ml per peta, dan pemberian dosis pupuk P yaitu tinggi tanaman cabai merah mencapai 53,98 cm dengan dosis pupuk P 56,25 kg per peta. Telah disebutkan terdapat interaksi dosis POC dan pupuk P terhadap hasil cabai merah. Dosis POC interaksi terbaik diperoleh pada pupuk P 56,25 gram per peta dan POC 16 ml per peta, yaitu 1829,67 gram. Pengaruh dosis POC terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah. Berikut adalah rata-rata dari pemberian POC terhadap seluruh variabel tanaman cabai merah. Selanjutnya berikut adalah terdapat respon tinggi tanaman, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, dan bobot buah per peta yang mengikuti pola linier positif. Selanjutnya yaitu nilai rata-rata pengaruh dosis pupuk P terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah. Dan diperoleh respon tinggi tanaman, jumlah buah per tanaman, jumlah buah per tanaman, bobot buah per peta, dan bobot buah per tanaman yang mengikuti pola linier positif. Dari keempat tabel dan 8 gambar ini telah diganti karena kemarin ada penggantian dalam panen yang 3 kali menjadi 5 kali. Baiklah, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat interaksi dari pemberian berbagai dosis POC dan pupuk P yang berpengaruh terhadap bobot buah tanaman cabai dengan pemberian POC 16 ml per peta dan 56,25 gram per peta dapat meningkatkan hasil tanaman cabai merah di tanah Ultisol. Dan belum diperoleh dosis optimum pemberian POC dan pupuk P guna meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai merah. Adapun saran yang diajukan yaitu perlu adanya penelitian lanjutan tentang aplikasi dosis POC dan dosis pupuk P lebih besar, serta kombinasi perlakuan pupuk organik dan anorganik pada tanaman cabai merah guna untuk memenuhi kebutuhan haranya. Sekian pemaparan ujian skripsi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan saudara. Terima kasih Priyana yang sudah mempresentasikan rangkuman penelitiannya ya. Saya pikir waktu Anda juga cukup singkat, kurang dari 20 menit. Karena memang Anda tidak membahas menyampaikan pembahasan di dalam penyajian tadi.